Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan tentang contoh-contoh kasus dari perhitungan anggaran biaya produksi. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 3. Yang pertama, Firman Syahputra. Yang kedua, Putri Julianti Tampu Bolon. Yang ketiga, Septi Almadani. Yang keempat, Evi Arini. Yang kelima, saya sendiri, Desvi Irma Putri. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh teman kita, Septi Almadani. Kepada Septi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan anggaran pemakaian bahan baku. Anggaran pemakaian bahan baku adalah anggaran yang dibuat untuk mengetahui jumlah unit dan biaya bahan baku yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Anggaran pemakaian bahan baku diperlukan untuk mengetahui biaya yang akan dikeluarkan untuk membuat suatu unit produk jadi, kemudian dapat diketahui pula total biaya yang akan dikeluarkan dalam suatu periode produksi. Apabila anggaran pemakaian bahan baku tidak dibuat, maka manajemen tidak akan mengetahui jumlah biaya yang diperlukan untuk membuat produk jadi dan tentunya akan sulit dalam menentukan harga pokok produksi suatu produk yang akan dijual. Hal yang mempengaruhi penyusunan anggaran pemakaian bahan baku. Yang pertama, kuantitas produksi periode yang akan dihitung. Yang kedua, jenis bahan baku untuk setiap produk jadi. Berapa jenis bahan baku yang digunakan. Yang ketiga, standar kebutuhan bahan baku untuk setiap unit produk jadi. Yang keempat, harga bahan baku per satuan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Firman Saputra. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan anggaran biaya bahan baku. Nah, dapat kita lihat bahwasanya ada satu contoh di sini, yakni PT Terang Dunia adalah sebuah perusahaan produsen meja yang berkedudukan di Bandung. Pada akhir tahun 2009, perusahaan ini merencanakan memproduksi 3 jenis produk, yaitu meja tipe MK1 sebanyak 10.000 unit, 10.000 unit meja tipe MM5, dan 10.000 unit MB2 untuk tahun 2010 mendatang. Setiap unit meja MK1 itu membutuhkan 2 meter kayu, 1,5 meter melamin, dan 1 meter pipa hias. Dan setiap unit MM5 membutuhkan 3 meter kayu, 3 meter melamin, dan 3 meter pipa hias. Sedangkan setiap unit meja MB2 itu membutuhkan 3 meter kayu, 2 meter melamin, dan 1,5 meter pipa hias. Sedangkan harga beli kayu itu sendiri diperkirakan sebesar Rp15.000 per meternya. Harga beli melamin itu sebesar Rp20.000 per meternya. Dan harga beli pipa hias itu adalah sebesar Rp12.000 per meternya. Nah, untuk menjamin kelancaran proses produksi, perusahaan merencanakan memiliki persediaan bahan baku pada akhir tahun 2010 sebanyak 10% kebutuhan bahan baku tersebut untuk proses produksi selama tahun 2010. Sedangkan persediaan bahan baku pada awal tahun 2010 itu diperkirakan sebanyak 700 meter kayu, 1.000 meter melamin, dan 800 meter melamin. Diperkirakan harga beli bahan baku tersebut akan stabil sepanjang tahun 2010. Nah, dapat kita lihat bahwasanya pada tabel berikut, yakni untuk memproduksi setiap unit MK1 itu dibutuhkan kayu sebanyak 2 meter, 1,5 meter melamin, dan 1 meter pipa hias. Karena MK1 ini diproduksi sebanyak 10.000 unit produk, maka MK1 ini memerlukan sebanyak 20.000 meter kayu, 15.000 meter melamin, dan 10 meter pipa hias. Untuk memproduksi setiap unit MM5 ini dibutuhkan kayu sebanyak 3 meter, 3 meter melamin, dan 3 meter pipa hias. Karena MM5 diproduksi sebanyak 10.000 unit produk, maka MM5 ini memerlukan sebanyak 30.000 meter kayu, 30.000 meter melamin, dan 30.000 meter pipa hias. Sedangkan untuk memproduksi setiap unit MB2 ini dibutuhkan kayu sebanyak 3 meter, 2 meter melamin, dan 1,5 meter pipa hias. Karena MB2 diproduksi sebanyak 10.000 unit produk, maka MB2 ini memerlukan sebanyak 30.000 meter kayu, 20.000 meter melamin, dan 15.000 meter pipa hias. Sehingga dapat sehingga untuk total keseluruhannya untuk kebutuhan kayu itu sebanyak 80.000 meter, yang merupakan penjumlahan dari kebutuhan kayu untuk MK1
MM5 dan MB2, yakni 20.000 ditambah 30.000 ditambah 30.000. Karena harga beli kayu adalah sebesar 15.000 per meternya, maka biaya bahan baku itu untuk memproduksi seluruh produk tersebut adalah sebesar 1.200.000.000 ya 1.200.000.000. Sedangkan untuk total kebutuhan melamin sebanyak 65.000 meter yang merupakan penjumlahan dari kebutuhan melamin untuk MK1, MM5 dan MB2 15.000 ditambah 30.000 atau ditambah 20.000. Karena harga beli melamin adalah sebesar 20.000 per meter, maka biaya bahan baku kayu untuk memproduksi seluruh produk tersebut adalah sebesar 1.300.000.000. Sedangkan total kebutuhan pipa hias sebanyak 55.000 meter yang merupakan penjumlahan dari kebutuhan kayu untuk MK1, MM5 dan MB2 itu atau 10.000 ditambah 30.000 ditambah 15.000, karena harga beli kayu itu untuk memproduksi seluruh produk tersebut ada sebesar 660 juta. Gabungan biaya bahan baku per jenis bahan tersebut akan menghasilkan biaya bahan baku total sebanyak 3.160 juta. Ini yang merupakan gabungan dari biaya bahan baku sebesar 1.200.000.000 untuk memproduksi 10.000 unit MK1 sebanyak 1.300.000.000 yang merupakan biaya bahan baku untuk memproduksi 10.000 unit MM5 dan sebanyak 660 juta untuk memproduksi sebanyak 10.000 unit MB2. Baiklah, di sini selanjutnya masuk ke anggaran biaya bahan baku per unit produknya. Baiklah, selanjutnya penyusunan anggaran biaya bahan baku per unit produknya. Nah, pada tabel berikut ini, untuk memproduksi setiap unit MK1 itu dibutuhkan kayu sebanyak 2 meter, 1,5 meter melamin, dan 1 meter pipa hias. Itu berarti setiap unit MK1 itu membutuhkan kayu senilai Rp30.000 karena harga kayu tersebut Rp15.000 per meter. Kemudian membutuhkan melamin sebanyak Rp30.000 karena harga beli melamin adalah sebesar Rp20.000 per meter, dan membutuhkan pipa hias sebanyak Rp12.000 karena harga beli pipa hias sebesar Rp12.000 per meternya. Berarti untuk memproduksi satu unit MK1 itu dibutuhkan biaya bahan baku sebesar Rp72.000. Nah, selanjutnya untuk memproduksi setiap unit MM5 ini dibutuhkan kayu sebanyak 3 meter, 3 meter melamin, dan 3 meter pipa hias. Itu berarti setiap unit MM5 itu membutuhkan kayu senilai Rp45.000 karena harga kayu tersebut Rp15.000 per meternya. Kemudian membutuhkan melamin sebanyak Rp60.000 karena harga beli melamin itu adalah sebesar Rp20.000 per meternya. Dan kemudian membutuhkan pipa hias sebanyak Rp36.000 karena harga beli pipa hias itu sebesar Rp12.000 per meternya. Berarti untuk memproduksi satu unit MM5 ini dibutuhkan biaya bahan baku sebesar Rp141.000. Kemudian untuk memproduksi setiap unit MB2 ini dibutuhkan kayu sebanyak 3 meter, 2 meter melamin, dan 1,5 meter pipa hias. Itu berarti setiap unit MB2 ini membutuhkan kayu senilai Rp45.000 karena harga kayu itu sebesar Rp15.000 per meternya. Kemudian membutuhkan melamin sebanyak Rp40.000 karena harga beli melamin adalah sebesar Rp20.000 per meternya. Kemudian juga membutuhkan pipa hias sebanyak Rp18.000 karena harga beli pipa hias itu sendiri sebesar Rp12.000 per meternya. Berarti untuk memproduksi satu unit MB2 ini dibutuhkan biaya bahan baku sebesar Rp103.000. Jadi untuk memproduksi 10.000 unit meja tipe MK1, 10.000 unit MM5, dan 10.000 unit MB2 ini dibutuhkan biaya bahan baku totalnya sebanyak 3.160 juta. Ini didapat dari 10.000 unit itu dikalikan 72.000 dikali 141.000 kemudian dikali 103.000. Baik, selanjutnya mengenai penyusunan anggaran pembelian bahan baku. Nah, dari tabel biaya bahan baku yang telah disusun sebelumnya itu diketahui bahwa perusahaan itu memerlukan kayu sebanyak 80.000 meter untuk kebutuhan produksi selama 1 tahun. Perusahaan kemudian menghendaki jumlah persediaan pada akhir tahun itu sebanyak 10% dari kebutuhan tersebut. Itu berarti sebanyak 8.000 meter itu disediakan sebagai persediaan kayu pada akhir tahun 2010. Sedangkan pada awal tahun 2010 itu perusahaan memiliki kayu sebanyak 700 meter. Berarti
perusahaan harus membeli kayu sebanyak 87.300 meter. Volume pembelian ini didapat dari 80.000 ditambah 8.000 dikurang 700. Kemudian dengan harga beli kayu itu sebesar Rp15.000 per meternya. Maka nilai pembelian kayu pada tahun 2010 itu adalah sebesar 1.309.500.000. Nah, perusahaan juga memerlukan bahan baku berupa melamin sebanyak 65.000 meter untuk kebutuhan produksi selama 1 tahun. Perusahaan juga menghendaki jumlah persediaan pada akhir tahun sebanyak 10% juga dari kebutuhan tersebut. Itu berarti sebanyak 6.500 meter disediakan sebagai persediaan melamin pada akhir tahun 2010. Sedangkan pada awal tahun 2010, perusahaan memiliki melamin sebanyak 1.000 meter. Berarti perusahaan harus membeli melamin sebanyak 70.500 meter. Ini didapat dari 65.000 ditambah 6.500, kemudian dikurang 1.000. Kemudian pada saat itu dengan harga beli melamin itu sendiri sebesar Rp20.000 per meternya. Maka nilai pembelian melamin pada tahun 2010 itu sebesar 1.410.000.000. Kemudian selanjutnya yakni selain itu perusahaan juga memerlukan bahan baku berupa pipa hias sebanyak 55.000 meter untuk kebutuhan produksi selama 1 tahun. Perusahaan juga menghendaki jumlah persediaan pada akhir tahun sebanyak 10% dari kebutuhan tersebut. Itu berarti sebanyak 5.500 meter disediakan sebagai awal tahun 2010. Perusahaan memiliki, sedangkan pada awal tahun 2010 perusahaan memiliki pipa hias sebanyak 800 meter. Berarti perusahaan harus membeli pipa hias sebanyak 59.700 meter. Ini didapat dari 55.000 ditambah 5.500 kemudian dikurangi 800. Dengan harga beli pipa pada saat itu sebesar Rp12.000 per meternya. Maka nilai pembelian pipa hias pada tahun 2010 itu adalah sebesar Rp716.400.000. Nah, sehingga dapat total nih nilai pembelian bahan baku pada tahun 2010 adalah sebesar 3.435.900.000 yang merupakan gabungan dari pembelian kayu sebanyak 1.309.500.000 ditambah pembelian melamin sebanyak 1.410.000.000 kemudian ditambah 716.400.000. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Septi Almadani. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran biaya tenaga kerja langsung atau disingkat dengan BTKL adalah anggaran yang dibuat untuk menghitung biaya yang digunakan untuk member upah bagi pekerja langsung yang melakukan proses produksi yang tentunya akan menambah harga pokok produksi. Anggaran BTKL diperlukan agar manajemen mengetahui jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk member upah TKL dalam satu unit produk jadi dan tentunya sekaligus dapat mengetahui total biaya tenaga kerja langsung. Jika anggaran BTKL tidak dibuat, maka perusahaan akan kesulitan dalam menentukan harga pokok produksi dan kesulitan dalam menentukan biaya tenaga kerja langsung yang akan dikeluarkan dalam satu unit produk jadi dan satu periode produksi. Hal yang mempengaruhi penyusunan anggaran BTKL, yang pertama, jumlah produk jadi yang akan diproduksi dari anggaran produksi. Yang kedua, standar penggunaan jam TKL. Yang ketiga, biaya per jam TKL. Yang keempat, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Putri Julianti Tampu Bolon. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dan teknis penyusunan anggaran biaya tenaga kerja. Nah, di sini ada 3 jenis teknis penyusunan anggaran biaya tenaga kerja. Yang pertama itu mengenai tarif per jam kerja, dan yang kedua mengenai tarif per hari kerja, yang ketiga tarif per unit produk. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tarif per jam kerja. Nah, dengan metode ini perusahaan tinggal menghitung taksiran kebutuhan jam kerja keseluruhan yang dibutuhkan untuk memproduksi seluruh produk perusahaan dalam volume yang direncanakan. Nah, jika pembayaran ditentukan berdasarkan jam kerja, maka tinggal dihitung taksirannya jam kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit produk, dikalikan dengan tarif per jam kerja. Hasil perkalian itu akan menghasilkan biaya tenaga kerja per unit produk. Kemudian volume produksi dikalikan dengan biaya tenaga kerja dan per unitnya, dan akan menghasilkan biaya tenaga kerja total.
Nah, ini merupakan contoh kasus yaitu mengenai PT Terang Dunia adalah sebuah perusahaan produsen meja yang berkedudukan di Bandung. Pada akhir tahun 2009, perusahaan ini merencanakan memproduksi 3 jenis produk, yaitu yang pertama meja tipe MK1 dan yang kedua meja tipe MK1 diproduksi sebanyak 10.000 unit, kemudian 10.000 unit untuk meja tipe MM5 dan 10.000 unit untuk meja tipe MB2 untuk tahun 2010 mendatang. Kemudian setiap unit meja MK1 membutuhkan 3 jam kerja langsung dan setiap unit MM5 membutuhkan 4 jam kerja langsung dan setiap unit meja MB2 membutuhkan 5 jam kerja langsung. Sedangkan untuk setiap pekerja langsung dibayar sebesar 3.000 per jam kerja langsung. Nah, ini merupakan penjelasan atau penyelesaian dari contoh kasus tersebut. Ini merupakan anggaran biaya tenaga kerja langsung pada tahun 2010. Nah, di sini ada 3 produk, seperti yang tadi dalam kasus tersebut, ada meja tipe MK1, meja tipe MM5, meja tipe MB2. Nah, masing-masing volume produksinya itu tetap sama, yaitu 10.000 unit per produknya, dan per unitnya itu dan jika kita ingin mencari total jam kerja, yaitu di mana pertama kita harus mengkalikan antara volume produksi dengan per unit per jamnya. Unit per jamnya, yaitu total jam kerjanya adalah 30.000 jam. Kemudian di sini tarif per jamnya itu seperti yang di kasus tadi, yaitu 3.000. Nah, di sini jika kita ingin mengetahui total biaya tenaga kerja langsung, maka pertama kita harus mencari harga per unit produk. Nah, di sini dalam mencari harga unit produk kita harus mengkalikan antara jam kerja per unit dikali dengan tarif per jam, yaitu antara 3 dikali 3.000, berarti dapatnya 9.000. Nah, kemudian jika kita ingin mengetahui total dari biaya tenaga kerja langsung, maka kita harus mengkalikan antara volume produksi dengan per unit produk, yaitu antara 10.000 unit dikali dengan 9.000, maka dapatnya totalnya yaitu 90 juta rupiah. Sama demikian dengan tipe selanjutnya, yaitu jika kita mencari total jam kerja, maka kita kalikan antara 10.000 dikali 4 jam, sehingga hasilnya 40.000 jam. Dan jika kita ingin mengetahui harga per unit produknya, maka kita mengkalikan antara per unit jam per unitnya dengan tarif per jamnya, yaitu 4 dikali 3, 3.000, maka hasilnya 12.000. Nah, demikian dengan totalnya, maka kita kalikan antara volume produksi dengan per unit produknya. Maka 10.000 dikali 12.000, maka dapatnya 120 juta rupiah. Dan begitu juga kepada tipe yang ketiga, MB2, pertama kita kalikan antara 10.000 unit dikali 5, maka dapatnya 50.000. Kemudian antara 5 jam dikali 3.000, maka dapatnya 15.000. Dan totalnya biaya tenaga kerja totalnya yaitu 10.000 dikali 15.000, maka dapatnya 150 juta. Kemudian total keseluruhan biaya tenaga kerja tarif per jamnya yaitu 360 juta rupiah. Oke. Ya, lanjut aja. Nanti pas di akhir dipersilahkan ke Septi nanti. Oke. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja melalui tarif per hari kerja. Nah, di sini jika pembayaran biaya tenaga kerja ditetapkan berdasarkan hari kerja, maka harus dihitung dari hari kerja dalam 1 bulan atau 1 tahun dikalikan dengan jumlah tenaga kerja keseluruhan. Hasil perkalian itu merupakan biaya tenaga kerja yang dianggarkan untuk memproduksi seluruh produk dalam 1 periode. Nah, kemudian ini merupakan contoh dari kasus tarif per hari kerja, di mana PT Terang Dunia dalam contoh di atas adalah sebuah perusahaan produsen meja yang berkedudukan di Bandung. Pada akhir tahun 2009, perusahaan ini merencanakan memproduksi 3 jenis produk sama seperti yang sebelumnya, yaitu meja, di mana meja tersebut memiliki 3 tipe. Yang pertama tipe MK1, yang kedua tipe MM5, yang ketiga tipe MB2. Dan di mana
tipe MK1 diproduksi sebanyak 10.000 unit dan 10.000 unit juga untuk tipe MM5. Kemudian yang 10.000 unit juga untuk tipe MB2 untuk tahun 2010 mendatang. Untuk menghasilkan seluruh produk tersebut, perusahaan merencanakan bekerja selama 278 hari dalam 1 tahun dan mempekerjakan 30 tenaga kerja. Sebanyak 8 orang pekerja digunakan untuk memproduksi MK1 dan sebanyak 10 orang digunakan untuk memproduksi dan 10 orang digunakan untuk memproduksi MM5, kemudian sebanyak 12 orang digunakan untuk memproduksi MB2. Setiap tenaga kerja dibayar sebesar 40.000 per hari. Nah, kemudian ini merupakan tabel untuk penjelasan mengenai anggaran biaya tenaga kerja langsung pada tahun 2010 untuk tarif per hari kerja. Nah, di sini ada 3 jenis produk, yaitu yang pertama MK1, yang kedua MM5, yang ketiga MB2. Nah, di sini upah per hari kerjanya itu seperti yang di kasus tadi, yaitu 40.000 per hari untuk tenaga kerja. Kemudian total hari yang dibutuhkan untuk memproduksi dalam 1 tahun itu ada 278 hari. Kemudian jumlah pekerja itu ditetapkan 30 orang dan itu masing-masingnya berbeda. Yaitu yang pertama untuk tipe yang pertama itu ada MK1 yaitu 8 orang dan tipe yang kedua MM5 yaitu 10 orang. Dan yang ketiga tipe MB2 itu ada 12 orang. Jadi totalnya 30 orang. Kemudian cara untuk menghasilkan total biaya tenaga kerja untuk tarif per hari kerja ini yaitu antara upah per hari dikali hari kerja total, kemudian dikali lagi dengan jumlah pekerja. Nah, yaitu 40.000 dikali 278, kemudian dikali lagi 8. Jadi totalnya 88.960.000. Begitu seterusnya. Mulai untuk tipe yang kedua juga 40.000 dikali 278, kemudian dikali lagi 10. Jadi jumlah totalnya 111.200.000. Nah, tipe yang ketiga juga MB2 yaitu 40.000 dikali 278 hari dikali lagi 12 pekerja. Jadi totalnya 133.440.000. Nah, jadi total keseluruhan untuk biaya kerja anggaran biaya tenaga kerja langsung tarif per hari ini dalam 1 tahun itu adalah Rp333.600.000. Nah, kemudian masuk ke bagian yang ketiga, yaitu biaya tenaga kerja tarif per unitnya, unit produknya. Nah, jika pembayaran tenaga kerja ditetapkan berdasarkan unit produksi yang dihasilkan, maka rumus untuk menghitung biayanya yaitu tarif upah per unit produknya dikalikan dengan volume produksinya. Maka hasil dari perkalian tersebut merupakan biaya tenaga kerja total dalam periode tertentu. Nah, kemudian ini adalah kasus untuk tarif per unit produk. Nah, di sini di sini kami juga mengambil sama seperti yang kedua PT Terang Dunia. Di sini pada akhir tahun 2009, perusahaan ini merencanakan memproduksi 3 jenis produk juga yang sama, yaitu meja dengan 3 tipe, dengan 3 jenis tipe. Yang pertama itu MK1 diproduksi sebanyak 10.000 unit, dan tipe MM5 diproduksi juga sebanyak 10.000 unit, dan 10.000 unit juga untuk tipe MB2 untuk tahun 2010 mendatang. Nah, untuk menghasilkan seluruh produk tersebut, perusahaan merencanakan membayar setiap pekerja sebesar Rp11.000 untuk 11.000 per unit untuk MK1 dan sebesar 12.000 per unit untuk MM5 dan sebesar 14.000 per unit untuk MB2. Nah, ini merupakan tabel untuk penjelasan dan penyelesaian anggaran biaya tenaga kerja dalam per unit produk. Nah, di sini juga ada 3 jenis produknya, MK1, MM5, dan MB2. Dan upah per unit per produknya yaitu berbeda-beda. MK1 itu ada 11.000,
Yang MM5 itu ada 12.000 dan MB2 itu ada 14.000. Nah, kemudian volume produksinya itu sama, yaitu 10.000, dan cara menghasilkan total biaya tenaga kerja langsung di sini, yaitu di mana upah per unit produk dikali dengan volume produksi. Nah, berarti 11.000 dikali 10.000 hasilnya 110 juta. Kemudian begitu juga seterusnya 12.000 dikali 10.000 hasilnya 120 juta. Dan kemudian yang ketiga 14.000 dikali 10 hasilnya 140 juta. Jadi total keseluruhan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut dalam proses produksi yaitu 370 juta dalam 1 tahun. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Septi Almadani. Dipersilakan. Baik, selanjutnya anggaran biaya overhead produksi. Anggaran BOP adalah anggaran yang mencakup tentang estimasi mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan yang berhubungan dengan proses produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Anggaran BOP ini mencakup biaya variabel, biaya fixed, dan biaya semi-variabel maupun semi-fixed. Anggaran BOP diperlukan untuk menunjang kegiatan produksi perusahaan dalam satu periode. Anggaran ini juga dapat menjadi motivasi dan pedoman bagi karyawan dalam melakukan proses produksi. Apabila anggaran BOP tidak disusun, maka manajemen akan tidak mengetahui estimasi besaran biaya overhead yang dikeluarkan terkait dalam proses produksi dengan tidak disusunnya anggaran. Hal apa yang mempengaruhi penyusunan anggaran BOP? Yang pertama, departemen yang berkaitan dalam proses produksi. Yang kedua, penentuan BOP variabel, BOP tetap dan BOP semi variabel. Yang ketiga, biaya-biaya yang termasuk dalam BOP. Yang keempat, satuan alokasi setiap biaya untuk tiap apartemen. Yang kelima, kuantitas unit yang diproduksi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Evi Arini. Kepadanya dipersilakan. Anggaran biaya overhead. Yang pertama, bahan penolong. Biaya bahan penolong yaitu biaya yang dikeluarkan untuk bahan-bahan yang dibutuhkan di dalam suatu produk tetapi bukan merupakan komponen utama dari suatu produk. Misalnya, benang dan kancing di dalam perusahaan produsen pakaian, paku, cat, pelitur di dalam perusahaan produsen mebel. Yang kedua, tenaga kerja penolong. Biaya tenaga kerja penolong adalah gaji atau upah untuk membayar para pekerja yang terlibat dalam proses produksi tetapi tidak secara langsung berperan di dalam proses menghasilkan produk tersebut. Misalnya, gaji satpam dan karyawan bagian kebersihan pabrik. Yang ketiga, pabrikase lain. Biaya pabrikase lainnya adalah biaya overhead selain biaya bahan penolong dan tenaga kerja penolong. Biaya ini berkaitan erat dengan peralatan dan fasilitas pendukung produksi. Biaya ini mencakup yang pertama, biaya depresiasi mesin pabrik. Yang kedua, biaya depresiasi bangunan pabrik. Yang ketiga, biaya listrik pabrik. Yang keempat, biaya air pump pabrik. Yang kelima, biaya telepon pabrik dan sebagainya. Contoh dan teknis penyusunan anggaran BOP. PT Terang Dunia adalah sebuah perusahaan produsen meja yang berkedudukan di Bandung. Pada akhir tahun 2009, perusahaan ini merencanakan memproduksi 3 jenis produk, yaitu meja tipe MK1 sebanyak 10.000 unit, 10.000 unit meja tipe MM5, dan 10.000 unit MB2 untuk tahun 2010 mendatang. Setiap jenis meja membutuhkan cat, paku, dan hiasan kaki meja sebagai bahan penolong. Setiap unit meja membutuhkan cat sebanyak 0,25 liter, sebanyak 0,1 kg paku, dan 4 hiasan kaki meja. Diperkirakan harga beli dari cat sebesar 25.000 per liter, dan harga paku diperkirakan sebesar 18.000 per kilogram, dan harga satu buah hiasan meja sebesar 1.000. Gaji satpam pabrik dianggarkan sebesar 24 juta per tahun, gaji mandor produksi dianggarkan sebesar 48 juta per tahun. Sedangkan anggaran biaya pabrikase lainnya mencakup biaya depresiasi mesin sebesar 12.500.000, biaya depresiasi bangunan pabrik sebesar 24 juta, dan biaya listrik, air, dan telepon pabrik sebesar 40 juta. Anggaran biaya overhead. Jenis biaya. Yang pertama, biaya cat.
Parsialnya 187.500.000. Hasil ini didapatkan dari jumlah 0,25 liter cat yang dibutuhkan satu meja dikalikan 30.000 jumlah meja, itu hasilnya 7.500 dikalikan harga per liter cat yaitu 25.000 yang mendapatkan hasil 187.500.000. Yang kedua, biaya paku. Didapatkan hasil 54 juta itu dari 0,1 kg paku dikalikan 30.000 meja, itu hasilnya 3.000. Dikalikan 18.000 itu harga per kilo paku dapat hasilnya 54 juta. Kemudian yang ketiga, biaya hiasan kaki meja. Per meja membutuhkan 4 kaki meja, sedangkan satu kaki meja itu harganya 1.000, jadi per meja itu mengeluarkan uang sebesar 4.000 dikali 30.000 jumlah meja, itu hasilnya 120 juta. Kemudian hasil dari biaya cat, biaya paku, biaya hiasan kaki meja itu hasilnya biaya bahan penolong sebesar 361.500.000. Kemudian gaji satpam pabrik sebesar 24 juta, gaji mandor produksi 48 juta, itu ditambahkan hasilnya menjadi biaya tenaga kerja penolong sebesar 72 juta. Kemudian biaya listrik, air, dan telepon 40 juta, biaya depresiasi aktiva tetap 36.500.000, itu hasilnya biaya pabrikase lainnya 76.500.000. Jadi keseluruhan biaya overhead pabrik sebesar 510 juta. Nah, selanjutnya, tarif overhead dan manfaatnya. Tarif biaya overhead adalah biaya overhead yang ditetapkan sebagai dasar menghitung biaya overhead per unit produk. Jadi, tanpa menetapkan tarif biaya overhead, maka perusahaan tidak akan dapat menghitung biaya overhead dan biaya produksi per unit produknya. Dalam menentukan tarif biaya overhead, perusahaan dapat menggunakan dasar yang pertama, jumlah jam kerja langsung, dan jumlah jam kerja mesin. Yang kedua, volume produk yang dihasilkan. Contoh kasus, dalam kasus PT Terang Dunia di atas, jika diperhitungkan tarif biaya overhead menggunakan dasar jam kerja langsung, sedangkan jumlah jam kerja total adalah sebesar 120 jam kerja. Dilihat dari tabel anggaran biaya tenaga kerja langsung berdasarkan tarif per jam di atas. Sedangkan biaya overhead total yang dianggarkan adalah sebesar 510 juta. Maka besarnya tarif overhead tersebut adalah tarif biaya overhead 510 juta dibagi 120.000, itu mendapatkan hasil 4.250 per jam kerja langsung. Yang kedua, jika dasar perhitungan tarif menggunakan volume produksi sebagai dasar perhitungan tarif, sedangkan jumlah volume produksi adalah sebesar 30.000 unit produk untuk ketiga jenis produk tersebut, maka besarnya tarif overhead tersebut adalah tarif biaya overhead 510 juta dibagi 30.000 sama dengan 17.000 per unit produk. Baiklah, dari diskusi yang kami lakukan tadi, dapat ditarik kesimpulan, dalam produksi terdapat 3 perhitungan. Yang pertama, penetapan anggaran biaya bahan baku. Ditentukan oleh kebutuhan bahan baku dari setiap unit produk yang dihasilkan perusahaan, dikalikan dengan volume produksi, sehingga ditemukan volume total bahan baku untuk periode tersebut. Kebutuhan total bahan baku untuk produksi tersebut ditambah dengan persediaan bahan baku yang diinginkan pada akhir periode tersebut dan dikurangi dengan persediaan bahan baku yang direncanakan pada awal periode. Dari penjumlahan dan pengurangan tersebut akan diperoleh volume bahan baku yang direncanakan untuk dibeli dikalikan dengan harga bahan baku per unitnya akan diperoleh nilai pembeli bahan baku yang direncanakan. Yang kedua yaitu anggaran biaya tenaga kerja langsung. Pembayaran biaya tenaga kerja ini adalah suatu periode tertentu yang dibutuhkan untuk memproduksi seluruh produk yang direncanakan di dalam suatu periode tertentu. Secara umum, untuk menghitung anggaran tenaga kerja, perusahaan tinggal mengalihkan upah yang dibayarkan dengan suatu satuan tertentu. Satuan yang digunakan untuk menghitung dasar penetapan pembayaran tenaga kerja tersebut disebut tarif biaya tenaga kerja. Yang pertama, biaya tenaga kerja tarif per jam. Yang kedua, biaya tenaga kerja tarif per hari kerja. Yang ketiga, biaya tenaga kerja tarif per unit produk. Dan yang terakhir, anggaran biaya overhead. Seluruh biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja yang direncanakan akan dibayarkan dalam suatu periode tertentu. Biaya BOP mencakup 3 kelompok, yaitu 1 biaya bahan penolong, 2 biaya tenaga kerja penolong, 3 biaya pabrikasi lainnya.
Sebenarnya dalam anggaran biaya produksi terdapat perhitungan lainnya, tetapi di sini kami hanya menjelaskan 3 perhitungan tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman anggota kelompok 3 sudah memberikan penjelasan tentang anggaran biaya produksi. Baiklah, demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 3 meminta maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kita. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.